Pernahkah kamu merasa kosong padahal di luar semua terlihat baik-baik saja? Kamu menjalani rutinitas, kerja, keluarga, kehidupan sosial, tapi jauh di lubuk hati ada sesuatu yang hilang. Rasanya seperti mengarungi kapal tanpa kompas, sibuk, tapi tanpa arah. Pencapaian dan harta tidak mengisi kekosongan itu. Kepuasan selalu sementara. Ini adalah cara jiwamu memberitahu bahwa kamu melenceng, merindukan sesuatu yang nyata dan abadi. Ini adalah panggilan untuk berhenti sejenak dan bertanya, kemana sebenarnya aku Ki? Ketika kita menyimpang dari jalan yang benar, tanda-tanda peringatan halus muncul. Kamu mudah marah, kesal karena hal-hal kecil. Kemarahan adalah gejala kegelisahan batin. Rasa syukur memudar, kamu mengucapkan alhamdulillah tapi tidak merasakannya, malah fokus pada apa yang tidak kamu miliki. Media sosial menjadi sumber iri hati, memicu perasaan tidak cukup. Tidak ada pencapaian yang memuaskan. Kekosongan tetap ada. Perasaan ini adalah rahmat dari Allah. Lampu indikator spiritual. Ini bukan hukuman, tapi panggilan bangun saatnya untuk mengarahkan kembali dirimu. Mengabaikannya hanya akan menyebabkan kerusakan yang lebih dalam. Jadi, bagaimana sekarang? Islam mengajarkan kita muhasabah, refleksi diri yang jujur demi Allah. Ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri atau orang lain, tapi tentang pertanggungjawaban yang tulus dan penuh harapan. Muhasabah berarti mengakui hatiku keras, salatku terburu-buru, niatku salah. Kejujuran ini bukan untuk menghukum, tapi untuk membebaskan dan menyembuhkan. Seperti pemeriksaan dokter, ini tentang mendiagnosis agar kamu bisa mengobati dan tumbuh. Dengan menghadapi kebenaran yang tidak nyaman, kamu mengambil langkah pertama menuju perubahan nyata. Allah Maha Pengasih, Dia ingin kamu kembali. Disinilah transformasi dimulai. Allah berjanji dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Perubahan nyata dimulai dari dalam, bukan dengan pekerjaan atau tempat baru. Muhasabah adalah cara praktis untuk memulai perubahan internal ini. Ketika kamu tulus ingin berubah, pertolongan dan rahmat Allah akan menyertai. Kekosongan yang kamu rasakan adalah kondisi spiritual. Ia membutuhkan obat spiritual. Perbaiki hatimu, niatmu, ibadahmu, dan lihat bagaimana Allah mengubah hidupmu. Jangan menunggu dunia berubah, mulailah dari dirimu sendiri. Allah akan membuka pintu yang tidak pernah kamu bayangkan. Muhasabah itu sederhana, tanyakan pada dirimu pertanyaan jujur di saat-saat tenang. Bagaimana salatku hari ini? Hadir atau lalai? Apakah aku mengingat Allah di luar salat? Apakah rasa syukurku nyata? Mengapa aku melakukan perbuatan baik? Apakah karena Allah atau untuk pujian? Apakah aku bersikap baik? Apakah aku mengendalikan amarahku? Apakah aku memaafkan? Berkah apa yang aku abaikan hari ini? Konsistensi dan kejujuran dalam refleksi ini adalah kunci pertumbuhan sejati. Islam mengajarkan bahwa hati qalb adalah inti dari keberadaan kita. Nabi Muhammad bersabda, jika hati itu baik, maka seluruh tubuh akan baik. Semua masalah eksternal kita, kemarahan, iri hati, kekosongan, berasal dari kondisi hati. Hati yang sehat membawa kedamaian, fokus, dan karakter yang indah. Hati yang sakit menyebarkan kegelisahan ke setiap bagian hidup kita. Muhasabah sejati adalah pemeriksaan hati, bertujuan untuk pemurnian, bukan hanya perubahan perilaku. Sembuhkan hati, dan gelata akan mengikatnya. Setelah refleksi jujur, langkah pertama adalah sujud. Bersujud di hadapan Allah. Dalam sujud, serahkan kekhawatiranmu, akui kelemahanmu, dan mohon petunjuk. Berbicaralah kepada Allah dari hatimu, dengan kata-katamu sendiri. Ya Allah, aku tersesat, bimbinglah aku, lembutkan hatiku, ampunilah aku. Biarkan sujudmu lebih lama, lebih khusyuk. Ini adalah langkah nyata pertamamu kembali. Ketika kamu bergerak menuju Allah, Dia datang kepadamu bahkan lebih cepat. Perubahan dimulai di atas sajadah, dengan kepalamu di lantai. Ini adalah awal perjalananmu pulang. Menyadari seberapa jauh kamu menyimpang bisa terasa sangat berat. Setan akan membisikkan, sudah terlambat, kamu sudah terlalu jauh. Abaikan dia. Fakta bahwa kamu merasakan urgensi ini adalah berkah.
bukti bahwa hatimu hidup dan Allah ingin kamu kembali. Ini bukan krisis, tapi sebuah kebangkitan awal yang baru. Kamu tidak harus memperbaiki semuanya dalam semalam. Allah hanya ingin kamu memulai. Tarik napas dalam-dalam. Fokus pada langkah kecil berikutnya. Syalat yang tulus, astagfirullah yang sepenuh hati, satu tindakan kebaikan. Jangan melihat seluruh gunung, cukup ambil langkah berikutnya. Allah akan membimbing dan menguatkanmu. Perasaan tersesat ini adalah undanganmu untuk kembali. Terimalah dengan harapan, bukan kepanikan. Pada akhirnya, kedamaian sejati hanya datang dari kembali kepada Allah. Dunia tidak bisa mengisi kekosongan, hanya mengingatnya yang membawa ketenangan. Muhasabah mendiagnosis, sujud memulai kembali, tetapi penyerahan diri adalah tujuannya. Alihkan fokusmu dari apa kata orang, menjadi apakah Allah ridha denganku. Pintu taubat selalu terbuka, rahmatnya lebih besar dari kesalahanmu. Biarkan ini menjadi titik balikmu. Lepaskan rasa bersalah, dan mulailah yang baru. Temukan tempat yang tenang, berwudu, dan curahkan isi hatimu dalam sujud. Disinilah badai berakhir, dan kedamaian sejati dimulai.